Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarena Audinesya, NIM 21104-22019 dari kelas KBI. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai sistem respirasi pada manusia, beserta organ dan fungsi-fungsinya. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu sistem respirasi. Sistem respirasi atau pernapasan dapat didefinisikan sebagai sebuah proses pengambilan oksigen dan pelepasan karbohidrat dan penggunaan energi yang ada di dalam tubuh. Pada manusia, sistem respirasi itu dimulai dari rongga hidung atau cavum nasalis. Udara dari luar akan masuk lewat rongga hidung atau cavum nasalis. Rongga hidung berlapis selaput lendir, di dalamnya terdapat kelenjar minyak atau kelenjar sebasea dan juga kelenjar keringat atau kelenjar sudorifera. Selaput lendir berfungsi menangkap benda asing yang masuk lewat saluran pernapasan. Selain itu, terdapat juga rambut pendek dan tebal yang berfungsi menyaring partikel kotoran yang masuk bersama udara. Pada cavum nasalis juga terdapat kongka yang mempunyai banyak kapiler darah yang berfungsi menghangatkan udara yang masuk. Setelah itu, udara masuk menuju faring. Faring merupakan percabangan dua saluran, yaitu saluran pernafasan atau nasofarinks pada bagian depan dan saluran pencernaan atau orofarinks pada bagian belakang. Pada bagian belakang faring atau posterior terdapat laring, tempat terletaknya pita suara. Masuknya udara melalui faring akan menyebabkan pita suara bergetar dan terdengar sebagai suara. Fungsi utama faring adalah menyediakan saluran bagi udara yang keluar masuk dan juga sebagai jalan makanan dan minuman yang ditelan. Faring juga menyediakan ruang dengung atau resonansi untuk suara percakapan. Setelah itu, terdapat trakea, tenggorokan berupa pipa yang panjangnya kurang lebih 10 cm terletak sebagian di leher dan sebagian di rongga dada atau toraks. Dinding tenggorokan tipis dan kaku, dikelilingi oleh cincin tulang rawan, dan pada bagian dalam rongga bersilia. Silia-silia ini berfungsi menyaring benda-benda asing yang masuk ke saluran pernapasan. Trakea terletak di sebelah depan kerongkongan, di dalam rongga dada. Batang tenggorokan bercabang menjadi 2 cabang, yang dinamai bronkus. Di dalam paru-paru, cabang tenggorokan bercabang-cabang lagi menjadi saluran yang sangat kecil disebut bronkiolus. Ujung bronkiolus itu berupa gelembung kecil yang disebut gelembung paru-paru atau alveolus. Selanjutnya itu ada laring. Laring merupakan suatu saluran yang dikelilingi oleh tulang rawan. Laring berada di antara orofaring dan trakea, di depan lariofaring. Fungsi utama laring adalah menghasilkan suara dan juga sebagai tempat keluar masuknya udara. Setelah itu, terdapat bronkus. Bronkus ini merupakan percabangan dari trakea. Menjadi 2 bagian ya, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Fungsi utama bronkus adalah menyediakan jalan bagi udara yang masuk dan keluar paru-paru. Nah, selanjutnya itu juga ada bronkiolus. Bronkiolus adalah saluran udara yang menghubungkan bronkus ke alveoli. Ini adalah saluran udara yang tidak terhubung dengan tulang rawan. Bronkiolus berfungsi sebagai jalur utama untuk menyalurkan udara di paru-paru. Fungsi lainnya dari bronkiolus adalah mengatur intensitas udara dengan cara dilatasi dan kontraksi atau sistem buka tutup. Tak hanya itu saja, bronkiolus juga memiliki jaringan otot halus yang berfungsi untuk membuka dan menutup saluran kapanpun dibutuhkan. Selanjutnya itu ada juga alveolus. Dalam paru-paru, bronkiolus yang bercabang-cabang akan membentuk gelembung serta menyalurkan udara dari bronkus ke alveolus. Alveolus adalah kantong udara yang menjadi tempat pengolahan udara. Di organ ini, udara kotor atau karbon dioksida sisa proses pernafasan akan ditukar dengan oksigen bersih yang baru dihidup. Yang terakhir,
Itu ada diafragma. Diafragma adalah otot yang berada pada bagian dasar internal skeletal antara rongga dada dengan rongga perut. Diafragma ini berperan dalam proses pernafasan. Ketika diafragma berkontraksi, volume rongga dada membesar dan udara masuk ke paru-paru. Sedangkan ketika diafragma berelaksasi, volume paru-paru mengecil dan fungsi utama dari diafragma ini yaitu sebagai bagian dalam proses pernafasan. Diafragma ini mengatur masuk dan keluarnya udara dari dalam dan keluar tubuh melalui kontraksi dan relaksasinya. Sekian dari saya, semoga penjelasannya dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.